Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para dosen yang saya cintai, Universitas Widya Agama Malang, para mahasiswa Universitas Widya Agama Malang yang saya cintai, para adik-adik SMA, SMK yang hadir pada siang hari ini, yang saya cintai juga, dan juga pemirsa umum ya yang mungkin hadir pada malam hari ini, pada siang hari ini. Saya bergembira sekali bisa bertatap muka pada siang hari ini dengan saudara semuanya, di mana ini adalah merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi saya, karena bisa membagi pengetahuan yang mungkin ada yang belum pernah mendapatkannya, atau mungkin sudah banyak mendapatkan pengetahuan tentang hal ini, tetapi bagi para pemburu ilmu, bagi para pemburu pengetahuan, itu tidak ada istilah yang kadaluarsa atau pengetahuan atau ilmu yang kadaluarsa. Semuanya penting. Saya pernah menyampaikan dalam salah satu meme, saya katakan bahwa apapun yang keluar dari lisan seseorang, kendati dari mereka yang kita anggap ilmunya di bawah kita, katakanlah begitu, itu pasti ada hikmah, pasti ada hal yang penting dari lisan mereka. Karena itu, ambillah mutiara itu. Nah, ini yang pernah saya sampaikan. Saudara sekalian, pada siang hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan satu judul, self-improvement. Untuk apa? Untuk menggapai sukses tentunya. Self-improvement ini adalah merupakan dua kata penting, ya. Improvement itu adalah perbaikan. Self itu diri sendiri. Ya, jadi bagaimana kita memperbaiki diri sendiri, senantiasa meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Nah, ini saya ingin sharing apa yang saya ketahui dengan saudara semuanya. Ada 5 poin yang akan saya bicarakan ini nanti, yaitu yang pertama, kehadiran kita di bumi ini, kemudian yang kedua, tujuan hidup, yang ketiga, tipe manusia, yang keempat, sukses, yang kelima, ukuran kesuksesan. Nampaknya kalau kita lihat ada 5 poin ini sepertinya banyak ya, tapi enggak. Waktu yang dialokasikan untuk saya 30 menit ini mudah-mudahan bisa saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan tidak mencapai 30 menit, karena keterbatasan waktu yang ada di forum kita ini. Saya biasanya menyampaikan itu ya bisa 2-3 jam gitu ya, 2-3 jam. Baik, saya lanjutkan. Bagian pertama yaitu kehadiran manusia di bumi. Saudara sekalian, Anda hadir di bumi, ini perlu kita renungkan. Apakah atas permintaan Anda? Ya, tentu Anda tidak pernah meminta, ya, tidak akan pernah meminta. Kita dilahirkan di bumi ini, ya, itu karena dihadirkan, bukan atas permintaan kita. Tidak pernah kita minta. Nah, ini satu poin penting ya, yang akan kita kembangkan nanti di dalam pembicaraan kita selanjutnya ini. Sekali lagi, bukan kehendak kita, bukan permintaan kita, ya, tetapi kita dihadirkan.
dan sudah disiapkan semua fasilitas yang kita perlukan untuk hidup di bumi ini. Ya. Jadi sudah disiapkan sebelum kita lahir, jauh sebelum kita lahir. Kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ini penting bagi kita. Apakah Anda pernah meminta agar dilahirkan dari rahim ibu Anda? Ya. Ini sebagai breakdown dari pertanyaan pertama tadi. Tentu kita tidak pernah meminta, tidak pernah menginginkan dilahirkan dari rahim ibu kita saat ini. Ibu yang ini. Ya. Misalnya namanya Ibu Fulana. Enggak. Tapi kita dipilihkan lahir dari rahim ibu kita. Kemudian yang kedua, apakah Anda pernah meminta agar dilahirkan di kota atau desa di mana Anda dilahirkan? Ini juga ternyata jawabannya tidak. Kita tidak pernah meminta agar dilahirkan di kota Lumajang misalnya. Ya Regina ya. Kita tidak pernah minta dilahirkan di kota Malang. Atau mungkin di desa tertentu. Tidak pernah. Yang ketiga, apakah Anda mengetahui apa yang akan terjadi pada diri Anda 15 menit yang akan datang? 15 menit. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita. Ya. Jangankan 15 menit, 5 menit yang akan datang kita pun juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah, ini menunjukkan keterbatasan kita. Ya, keterbatasan diri kita. Walaupun gelar pendidikan kita berderet-deret sampai kalau kita tuliskan di kartu nama itu nggak cukup, ya misalnya, itu yang kita ketahui hanya sedikit. 5 menit lagi yang akan terjadi pada diri kita tidak tahu. Ya, itulah kita manusia ini. Kemudian, apakah Anda bisa memastikan rencana Anda besok pagi akan terwujud persis seperti yang Anda rencanakan? Bisa kita menjamin itu? Juga tidak. Juga tidak bisa kita menjamin apakah rencana yang sudah kita susun dengan amat cermat akan terjadi persis seperti yang kita rencanakan. Ya, nggak bisa kita menjamin. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengetahui kapan, di mana, dan dengan cara apa Anda akan mati? Nah, ini kita sama sekali nggak tahu. Ya. Kita akan mati di mana, dengan cara seperti apa, nggak tahu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita mendapatkan gambaran yang semakin jelas bahwa kita ini makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Kita diberi kehendak, namun kita tidak bisa menentukan secara pasti atas terwujudnya kehendak kita ini. Ya, kita semua ini tidak bisa menentukan secara pasti. Kita tidak punya hak untuk menentukan itu terjadinya atau tidaknya. Ada yang menentukan atau mengizinkan terjadinya itu, terwujudnya itu, ya. Siapakah dia? Ya. Jadi di luar diri kita yang menentukan ini. Siapa dia? Kita akan menjawab Tuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sama sekali bukan kita yang menentukan, yang memastikan apa yang akan terjadi. Baiklah. Jadi itu kehadiran kita di bumi. Kita tidak pernah minta hadir,
tidak pernah minta dihadirkan, dan kita juga tidak punya kehendak sendiri untuk hadir di muka bumi ini. Baik, sekarang tujuan hidup di bumi. Ya, tujuan hidup kita di bumi ini, ya, kalau kita menjalani, ya, sejak tahun kita dilahirkan, kemudian dengan berjalannya waktu sampai saat ini, kemudian nanti 2025 yang akan datang, ya, saya tidak menuliskan 2024 ya, ada momen penting. Walaupun itu sepenting, sangat penting di negara kita, saya tidak menuliskan itu. Yang saya tuliskan adalah pada diri kita sendiri. Katakanlah tahun 2025, 4 tahun lagi, ya, 2022, 23, 24, 25, 4 tahun lagi, apa yang akan terjadi pada diri kita? Ini momen penting. Bagi mahasiswa 4 tahun lagi, mahasiswa baru, 2025 ini momen penting. Ya, mungkin lulus, ya, katakanlah begitu, atau mungkin hal-hal lain. Ya, tergantung kita memberikan periode waktu itu berapa, ya, 4 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, terserah, ya. Ini ke depan. Akan ada momen-momen penting yang lain. Dan kapan itu terjadi, kita tentukan target waktunya. Ya. Tentu tujuan kita hidup di bumi ini, ya, tujuan utamanya adalah hidup bahagia. Itu yang kita inginkan. Hidup bahagia. Apalah artinya harta melimpah tetapi tidak bahagia. Ya. Apalah artinya semua kekayaan, semua hasil yang bisa kita capai, yang bisa dibanggakan di hadapan manusia, tetapi ternyata kita tidak hidup bahagia. Nggak ada gunanya. Jadi hidup bahagia ini yang akan kita raih, akan kita tuju. Nah, tentu untuk bisa mendapatkan itu, ya, ada syarat-syarat, ada langkah-langkah, ya, yang harus kita penuhi. Nggak bisa tiba-tiba begitu saja. Nggak bisa, ya. Baik. Kemudian bagian ketiga, tipe manusia. Tipe manusia itu banyak sekali. Saya tidak membahas dari aspek psikologi. Aspek psikologi itu banyak sekali, ya. Tipe-tipe manusia. Kalau dari achievement motivation training itu ada manusia yang memiliki need for power-nya tinggi, ada yang memiliki need for achievement tinggi, ada yang memiliki need for affiliation tinggi, ya. Ada juga yang lain, pembagian kriteria tipe manusia yang melankolis, flegmatis dan sebagainya. Nah, itu perlu waktu yang panjang untuk menilai, ya, dari pendekatan-pendekatan semacam itu. Pendekatan, saya lebih suka menggunakan kata ancangan. Ancangan itu bahasa baku kita, bahasa Indonesia, yang sinonimnya adalah approach dalam bahasa Inggris. Approach itu lebih tepat diterjemahkan dengan ancangan, bukan pendekatan. Kalau pendekatan itu limit, jadi beda, ya. Limit itu jarak, ada aspek jarak di situ, ya, pendekatan. Tapi kalau ancangan ini bahasa baku, ya, dari approach, pendekatan yang sifatnya non-metrik, ya, yang tidak terkait dengan ruang. Jadi ini bedanya di situ. Dalam beberapa buku sudah menggunakan istilah ancangan untuk untuk menerjemahkan, ya, kata approach itu. Ya. Baik. Kemudian ini saya membagi dua tipe manusia, yaitu yang pertama, tipe yang tidak mengetahui siapa dirinya. Ini banyak. Yang seperti ini banyak.
ditandai dengan ketidakjelasannya, langkah-langkahnya, aktivitasnya, ya. Dia sendiri nggak tahu keluar dari rumah mau ngapain, ya, nggak tahu. Yang penting kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul pun itu pun nggak jelas. Dari rumah tidak terencana, yang penting jalan. Ya. Sehingga memang perilakunya tidak bisa dengan jelas ya kita lihat dia punya rencana atau tidak. Nah, ini untuk yang ini kita tidak perlu membahas ya, tidak perlu membahas. Saya kira kita bukan termasuk yang tipe pertama ini. Nah, tipe kedua adalah manusia yang mengetahui siapa dirinya. Yang mengetahui. Tetapi sekali lagi, walaupun mengetahui siapa dirinya, tapi ternyata tidak semua aspek pada diri kita tahu. Nggak semua. Seperti contohnya misalnya bakat. Saya yakin tidak semua orang mengetahui bakat sebenarnya pada dirinya itu apa. Padahal ini penting. Ya. Padahal ini penting. Nah, bagaimana untuk mengetahui itu? Ya kita bisa meminta bantuan para psikolog. Kita lakukan tes ya semacam psikotes untuk mengetahui bakat. Ini penting. Terutama untuk anak-anak kita sejak kecil sebaiknya kita periksakan ya dia itu bakatnya apa sehingga di dalam memperlakukan pendidikan terhadap anak-anak kita itu tepat sesuai dengan bakatnya. Itu yang perlu kita kembangkan nanti. Ya itu hal lain anak kita, tetapi sekarang pada diri kita. Apakah kita mengetahui dengan baik, mengenali dengan baik kelebihan dan kekurangan kita? Ya, kalau belum berarti kita harus berusaha menggali itu. Karena banyak memang ketika saya menyampaikan motivasi-motivasi yang terkait dengan hal ini, itu banyak pertanyaan gimana caranya mengetahui bakat diri sendiri. Ya, itu antara lain. Nah, para peserta webinar yang saya cintai pada siang hari ini, nah, orang yang mengetahui siapa dirinya, itu ada dua kemungkinan juga. Kemungkinan yang pertama tidak mau berubah, tidak mau bangkit. Dia tahu dirinya sendiri siapa, dirinya sendiri itu seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Tetapi karena hal-hal tertentu, dia menjadi pesimis di dalam menghadapi hidup ini. Ya, jadi dia tidak mau berubah, tidak mau bangkit dari keterpurukan. Keterpurukan tanda petik, ya. Keterpurukan itu bukan berarti hal yang selalu sifatnya membuat kita menderita, tidak selalu seperti itu. Ya, bukan. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah dia memutuskan untuk berubah. Nah, ini yang bagus, memutuskan untuk berubah karena tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Ya. Berubah untuk selalu menjadi lebih baik. Ini terkait dengan tema yang kita bicarakan pada siang hari ini, yaitu self-improvement. Perbaikan diri sendiri. Ya, kalau di dunia teknik industri itu ada namanya continuous improvement, perbaikan terus-menerus ya di dunia teknik industri. Baik, kita masuk ke bagian keempat, yaitu bahagia. Apa bahagia itu? Ya, enggak usah susah-susah mereka-reka apa definisinya itu. Ya, kita buka saja Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Ya. Bahagia itu di sini ada dua pengertian. Yang pertama, keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Pengertian kedua, beruntung, berbahagia. Ya, pengertian kedua ini kok ada kata berbahagia juga ya.
Padahal kita mesti tahu apa namanya pengertian ya atau sinonim dari kata bahagia. Ya. Nah, jadi intinya di situ ada perasaan senang, keadaan ya, keadaan atau perasaan senang, tentram itu. Nah, sehingga di sini jadi pertanyaan. Ada kata senang, ada kata tentram, ada kata bahagia. Nah, biasanya digandeng ya, senang dan bahagia. Ada lagunya, lagu anak-anak dulu. Senang dan bahagia hatinya. Nah, gitu ya. Kalau masih ingat lagu itu di masa indah ya saat itu. Sehingga pertanyaannya, apakah bahagia itu sama dengan senang? Ya kalau dilihat dari kamus ya, pengertian kata bahagia dan senang ya tentu berbeda. Kalau sama ya hanya satu kata yang digunakan. Kalau ada dua kata berarti masing-masing memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda, kekhasan yang berbeda. Ya, jadi nggak bisa kita mengatakan apa bahagia itu? Bahagia itu senang ya, nggak bisa begitu karena karakteristiknya beda. Ya. Nah, senang ini menurut KBBI puas, lega, tanpa rasa susah dan kecewa. Itu pengertian utamanya itu pada pengertian pertama. Puas, lega, tanpa rasa susah, kecewa, ya itu. Pengertian-pengertian yang lainnya betah, berbahagia, suka, gembira, sayang, dalam keadaan baik, muda, serba muda, praktis dan seterusnya. Ya. Nah, jadi beda. Senang belum tentu bahagia. Ya. Jadi tidak sama bahagia dengan senang. Senang belum tentu bahagia. Bahagia pun juga belum tentu senang. Karena ada orang yang bahagia dalam ketidaknyamanan. Apakah itu penderitaan tanda petik atau bahagia dengan menangis. Menangis, tangis bahagia. Tangis itu biasanya kan sedih. Ya. Perjuangan keras tapi membahagiakan loh. Beda. Senang itu beda sekali. Senang itu ya puas, lega, tanpa rasa susah, tanpa kecewa. Nah, itu beda sekali kan. Nah, ini kalau kita urai. Kalau kita urai seperti itu. Nah, sekarang penderitaan. Apa penderitaan? Kok dibahas di sini ada kaitannya nanti dengan kesuksesan itu. Ya. Penderitaan itu keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung, ya, itu penderitaan. Keadaan yang menyedihkan. Ya. Kita belajar keras. Belajar keras itu kan berat kan? Ya. Nggak menyenangkan kan? Bagi pelakunya, ya itu terlihat menderita, yaitu penderitaan. Belajar keras, ngantuk dipaksa, ya, bekerja keras, walaupun badan pegal-pegal, itu penderitaan loh. Ya, nah, jadi ini penting nanti ada kaitannya dengan topik kita. Kemudian kata perjuangan. Nah, ini pengertiannya dalam KBBI, perkelahian untuk merebut sesuatu, peperangan itu diterjemahkan sebagai perjuangan. Pengertian kedua, usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya. Nah, ini ada kaitan dengan topik kita. Usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahagia. Ya. Usaha yang kita keluarkan, kita kerahkan ya dengan full power. Ya, tentu usaha ini akan ada hambatan-hambatan ini yang disebut kesukaran atau bahaya itu. Ya. Kemudian pengertian ketiga, salah satu wujud interaksi sosial.
Nah, ini dan lain-lain itu tidak kita bahas terkait dengan itu. Nah, sekarang bagian kelima. Ya. Apa yang disebut sukses? Nah, ini dalam KBBI sukses itu berhasil, ya. Pengertiannya berhasil, beruntung. Itu sukses dalam istilah bahasa Indonesia. Nah, sedangkan berhasil sendiri apa? Berhasil itu yang mendatangkan hasil, ada hasilnya, beroleh hasil, berbuah, tercapai maksudnya. Nah, kalau berhasil guna berarti dapat membawa hasil, efektif, ya. Nah, itu berhasil. Jadi sukses dengan kata berhasil ini dekat sekali, ya, dekat sekali. Kita bisa atau boleh mengatakan kita sukses, kita berhasil, ya, kalau menggunakan kata itu. Cuma apa ukurannya? Nah, ini yang penting. Sukses harus terukur. Kita tidak bisa mengatakan kita sukses, tetapi tidak jelas ukurannya, nggak bisa mengatakan seperti itu. Tidak bisa. Ya. Kita menilai seseorang, dia sukses. Apa ukurannya? Ukuran kita yang melihat, oh dia kaya. Apakah kaya itu ukuran kesuksesan? Ya, nggak bisa kita menilai. Ya, yang bisa menilai adalah orang yang bersangkutan. Nah, ukurannya apa? Itulah yang kita sebut target atau capaian. Target atau capaian. Berarti kita yang menetapkan ini, ya, kita yang menetapkan. Target itu bisa berupa waktu, dana, kuantitas, ya, kuantitas dari produksi misalnya, kuantitas dari hasil yang kita kerjakan, ya, atau mungkin tingkat atau level. Level 1, naik ke level 2, ke level 3, dan seterusnya. Itu target. Ini harus ada. Kalau tidak ada, kalau tidak kita tetapkan, maka kita tidak bisa mengukur kita sukses ataukah tidak. Kita tidak bisa mengukur berhasil ataukah tidak. Nggak bisa. Ya. Karena itu penting. Kita mengetahui diri kita dengan pasti itu penting. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, supaya jelas nanti di dalam menetapkan target ini itu tidak yang sifatnya tidak realistis. Artinya semua harus realistis, harus bisa kita capai menurut kelebihan yang kita miliki. Maka penentuan target, penentuan capaian sebagai ukuran keberhasilan ini, ya, itu harus realistis. Makanya penting, siapapun kita, siswa SMA, SMK, mahasiswa, praktisi, dosen, ya, itu penting. Ya. Nah, jadi kalau digambarkan misalnya seperti inilah, katakanlah, ini titik awalnya kita pada level ini, supaya kita bisa menentukan nanti kesuksesan kita di level berikutnya, kita tentukan targetnya di situ. Nah, kalau kita bisa mencapai target itu disebut sukses. Ya. Kalau target pertama ya sukses pada level pertama. Setelah kita bisa mencapai target pertama ini, ya, atau disebut sukses, ya, di dalam mencapai target ini, kita tentu tidak ingin stagnan pada level ini saja, kan? Kita ingin masuk ke level berikutnya, ya. Maka kita tentukan lagi target yang kedua ini.
Kita berusaha mencapainya dan kita bisa mencapai, disebut sukses di sini. Begitu juga pada level-level berikutnya. Nah, jadi saudara sekalian, sukses itu terjadi terus-menerus pada diri kita. Kita bisa menilai terus-menerus apakah itu harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau dalam periode beberapa tahunan. Itu kita bisa menilai di situ kalau kita bisa menetapkan target tahap demi tahap itu. Tapi kalau kita tidak bisa menetapkan target tahap demi tahap itu, maka kita tidak bisa menilai kita sukses ataukah tidak. Ngapunten Pak Ngudi, untuk waktunya ini iya. tersisa 5 menit. Ngapunten. Iya. Mudah-mudahan tidak sampai 5 menit. Mudah-mudahan. Ya. Nah, sekarang apa prestasi? Prestasi ini hasil yang telah dicapai. Jadi nilai, hasil itu nilai dari kesuksesan, nilai dari ini kalau saya apa namanya? Saya terjemahkan bebas begitu. Jadi nilai dari keberhasilan, nilai dari kesuksesan itu namanya prestasi. Ya. Orang yang bisa mencapai target pertama, misalnya dia disebut sukses pada target itu, prestasinya bisa diukur berapa nilainya. Ya seperti nilai ujian lah. Nah itu nilai prestasi itu. Ya, ada yang nilainya C, ya B, A, itu nilai dari kesuksesan. Itu yang disebut prestasi. Nah kemudian orang yang sukses adalah orang yang berhasil mencapai target yang sudah ditentukan. Secara umum belum bisa diketahui secara jelas capaiannya. Sedangkan prestasi itu diketahui nilai keberhasilan pencapaiannya. Ya, bisa berupa angka, bisa berupa tingkat dan lain-lain. Nah, untuk merebut kesuksesan, nah ini tadi diperlukan kerja keras, diperlukan perjuangan. Nah, kerja keras dan perjuangan ini mungkin melalui suka maupun duka. Ya, suka apa namanya? Ya sudah kita paham, duka itu penderitaan. Penderitaan di dalam merebut kesuksesan itu. Nah, ini tidak boleh kita hindari, ya. Orang yang ingin sukses, dia siap menghadapi penderitaan di dalam kerja keras, di dalam perjuangan. Harus siap itu. Ya. Nah, itu kan ya kita paham karena kita sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi untuk meraih kesuksesan itu, yang pertama tetapkan tujuan, ya, kemudian buat target, kemudian lakukan dengan kerja keras, perjuangan, ikhtiarnya ini dengan kerja keras dan perjuangan, maka kita akan berhasil sukses atau berprestasi. Nah, ini langkah-langkah yang akan kita lalui seperti ini, ya. Tidak bisa tidak baru menetapkan tujuan langsung sukses, ya tidak mungkin tanpa perjuangan, ya. Nah, apakah jika kesuksesan dicapai akan otomatis didapatkan kebahagiaan? Jawabannya belum tentu. Kebahagiaan bukanlah monopoli orang yang sukses. Orang yang gagal pun juga bisa menikmati kebahagiaan. Ya. Jadi yang tidak bisa mencapai target itu disebut gagal tadi. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa bahagia. Orang yang sukses tidak akan merasa bahagia jika dia tidak bersyukur atas hasil capaiannya. Nggak akan bahagia kalau tidak bersyukur. Orang yang gagal akan merasa bahagia jika ia ikhlas atas kegagalannya, karena menyadari bahwa bukan dirinya yang mutlak bisa mewujudkan upayanya. Jadi semua usaha kita bisa kemungkinan berhasil, juga bisa kemungkinan gagal. Ketika gagal, kita ikhlas menerima itu dan tetapkan target berikutnya untuk kita bisa raih kembali. Nah, supaya kita bisa sukses, ya. Itu saudara sekalian, jadi kebahagiaan itu ada 4 komponen penting ini yang perlu kita perhatikan. Berusaha, ya, berjuang, ikhlas, dan bersyukur. Jadi 4 komponen ini kita pegang teguh
di dalam meraih kesuksesan yang ujungnya adalah kebahagiaan. Nah, sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Saya kira mudah-mudahan mencukupi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.